Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru penggerak. Perkenalkan, nama saya Agustina Widya Astuti, CGP dari Kabupaten Kapuas, Angkatan 1. Hari ini saya akan menyajikan laporan aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2. Yang melatar belakangi pada aksi nyata modul ini membahas tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional. Dalam laporan ini saya akan mencoba menampilkan rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang sudah disusun kemudian dilaksanakan secara sederhana dengan peserta didik. Sebelumnya saya akan mencoba menjabarkan sedikit tentang pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran berbasis sosial emosional. Pembelajaran berdiferensiasi adalah usaha menyesuaikan proses pembelajaran di kelas untuk memenuhi kebutuhan belajar individu. Pembelajaran berdiferensiasi meliputi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Pembelajaran berdiferensiasi memiliki 3 aspek kebutuhan belajar murid dalam pembelajaran berdiferensiasi. Yang pertama adalah kesiapan belajar murid atau readiness. Yang kedua, minat murid. Yang ketiga, profil belajar murid. Pembelajaran sosial emosional adalah proses mengembangkan keterampilan, sikap, dan nilai-nilai yang diperlukan untuk memperoleh kompetensi sosial dan emosional sebagai modal pada anak dalam berinteraksi dengan dirinya, orang lain, dan lingkungan sekitar. Pembelajaran sosial dan emosional bertujuan untuk memberikan pemahaman, penghayatan, dan kemampuan untuk mengelola emosi. Kemudian menetapkan dan mencapai tujuan positif, merasakan dan menunjukkan empati kepada orang lain, membangun dan mempertahankan hubungan yang positif, dan membuat keputusan yang bertanggung jawab. Pembelajaran sosial dan emosional dapat diberikan dalam 3 ruang lingkup. Yang pertama, rutin, terintegrasi dalam mata pelajaran, dan protokol atau budaya. Pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional di dalam kegiatan pembelajaran sehari-hari, salah satu perubahan yang mampu membawa pada alur merdeka belajar yaitu dengan menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dan pembelajaran sosial emosional pada peserta didik. Mengapa demikian? Karena pada dasarnya setiap anak memiliki keunikan tersendiri, keterampilan yang berbeda-beda sesuai dengan tingkat kemampuan dan keahliannya masing-masing. Seperti sesuai dengan filosofi pendidikan oleh Ki Hajar Dewantara, yaitu tujuan pendidikan adalah menuntun tumbuhnya atau hidupnya kekuatan kodrat anak sehingga dapat memperbaiki lakunya. Pada pembelajaran berdiferensiasi selalu berorientasi pada murid, kepada kebutuhan murid, dan pembelajaran sosial emosional yang berisi keterampilan-keterampilan yang dibutuhkan anak untuk dapat bertahan dalam masalah sekaligus memiliki kemampuan memecahkannya, dan juga untuk mengajarkan mereka menjadi orang yang baik. Akan memberikan keseimbangan pada setiap individu anak
agar mampu mengembangkan kompetensi personal untuk dapat menjadi pribadi yang sukses. Ada pandangan kuno yang menyatakan bahwa pengetahuan adalah informasi yang dapat ditransfer ke otak seperti jenis perlengkapan mesin mekanis. Tetapi yang sebenarnya adalah pengetahuan itu bersifat konstruktif. Pengetahuan itu semua prosesnya adalah pembelajaran yang bersifat relasional. Pengetahuan itu adalah emosi yang menarik perhatian, dan perhatian mendorong terjadinya proses belajar. Pada penerapan aksi nyata di modul ini, saya akan mencoba untuk belajar menerapkan pembelajaran berdiferensiasi yang digabungkan dengan pembelajaran sosial emosional pada kegiatan belajar mengajar di kelas dengan cara yang sederhana. Dengan keadaan yang dihadapi sekarang pada musim pandemik corona, segala usaha dan kreativitas dituangkan kepada murid agar tetap mendapatkan pembelajaran yang bermakna, meskipun dengan waktu yang terbatas dan kondisi yang sangat berbeda. Pada aksi nyata modul 2.1 dan modul 2.2 ini, saya akan mendokumentasikan dan merefleksikan di kegiatan aksi nyata. Akan saya tampilkan berupa rencana pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi dengan teknik kompetensi sosial emosional, dokumentasi saat mengajar, dan refleksi setelah melakukan kegiatan.
apa lagi kira-kira? Terus kalau sudah diberitahu, apakah kita harus tetap keberagaman budaya negeriku? Sudah dapat? Nah sekarang Ali silakan baca Urang Kaneke si suku Baduy. Berdiri, baca di situ aja. Tapi berdiri. Tuh, stop ya, Bang. Dan pantai di pergunungan Genteng dengan ketinggian 100 meter dan permukaan air laut. Tiga masyarakat adat yang biasa kita sebut suku Baduy. Namun masyarakat suku Baduy lebih senang menyebut diri mereka Urang Kanekes. Dalam bahasa Sunda, urang berarti orang. Masyarakat Kanekes Katakan apa? Duh, bila Ewin menjawab, zoom ngarana juga buang. Oh, nukep lah. Karena si suku Baduy. Isi cerita tadi apa? Tentang apa? Yang dibaca tadi isi ceritanya tentang apa? Menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang apa, Naipa? Provinsi apa? Provinsi Banten. Terus cerita tadi menceritakan tentang apa? Menceritakan tentang suku apa? Suku Baduy. Suku Baduy itu Kanekes. Berada di mana? Berada di Banten, provinsi Pulau Jawa bagian barat. Nah, setelah kita membaca isi cerita tadi ya, nah sekarang coba lihat di halaman 51. Ada ayo berdiskusi. Nah, kelompok bersama temanmu baca lagi. Cerita Urang Kanekes suku Baduy. Nah, sekarang ibu mau bagi satu kelompok 2 orang. Nih, Naipa sama Wahyu, ya, Tania sama Ali. Nah, sekarang Tania pindah ke situ, Wahyu pindah ke situ. Ayo. Dari serangkaian kegiatan aksi nyata yang telah dilakukan, saya akan mencoba merefleksikan perasaan ketika melaksanakan kegiatan pada aksi nyata. Perasaan saya ketika melakukan kegiatan aksi nyata pada modul ini sangat terbuka sekali. Saya merasa tertantang untuk melakukan kegiatan yang sebenarnya bisa dikatakan pernah saya lakukan. Tapi ketika mengenal pembelajaran ini secara lebih terperinci, saya menyadari banyak sekali kekurangan yang saya miliki. Pembelajaran yang saya dapatkan dari seluruh rangkaian kegiatan yang saya lakukan adalah bahwa sesungguhnya ada banyak strategi pembelajaran yang mampu menggali potensi murid untuk lebih berkembang tanpa ada rasa beban ataupun paksaan dalam diri murid tersebut. Karena sesuai dengan filosofi Ki Hajar Dewantara bahwa tugas guru adalah sebagai penuntun, bukan sebagai penuntut. Guru menuntun tumbuh kembang anak sesuai dengan kodrat dan zamannya untuk memperbaiki laku dan mengembangkan semua potensi yang ada pada diri anak. Hal yang harus diperbaiki dari kegiatan yang sudah dilakukan ini yaitu terutama pada diri saya sendiri agar mampu
lebih mengembangkan diri sebagai guru untuk bisa mengembangkan potensi yang ada pada murid secara keseluruhan dengan rasa yang bahagia ketika melakukan semua kegiatan pembelajaran. Teknik kesadaran penuh pada pembelajaran sosial emosional tidak hanya mengajarkan pada murid untuk mengenali dirinya, tapi juga memberikan pelajaran yang sangat bermakna bagi guru agar mampu mengenali setiap uraian emosi yang muncul ketika melaksanakan tugas sebagai guru dan makhluk sosial. Pembelajaran berdiferensiasi yang disandingkan dengan pembelajaran sosial emosional mampu memberikan warna yang indah bagi setiap rancangan pembelajaran yang ingin dilaksanakan oleh guru. Harapan saya ke depannya saya bisa lebih baik lagi dalam memberikan pembelajaran yang kreatif dan inovatif pada murid-murid saya, sehingga setiap pembelajaran yang murid saya dapatkan mampu menjadi kesan yang selalu diingatnya sampai pulang ke rumah dan di lingkungan sosialnya.